No hashtag, no caption. Kalau misalkan ini lewat FYP kamu, berarti konten ini buat kamu. Jadi kita hari ini mau coba have fun aja nih untuk coba cek kira-kira jodoh kamu itu orang dari mana dan ciri-cirinya kira-kira seperti apa ya. Untuk rulesnya adalah ini nanti akan aku putar. Setelah itu kalian akan pause 1 kali. Dimanapun nanti bunga merah ini menghadap, berarti di sanalah jodoh kalian berada, atau siapa jodoh itu tergantung dari bunga merah ini akan menunjuknya kemana. Jadi perhatikan baik-baik, abis itu nanti kalian jangan lupa pause videonya karena aku gak mungkin pause sendiri, jadi ini harus dari kalian sendiri ya. Oke, mari kita mulai ya. Ini akan aku putar, siap-siap di pause ya VT-nya ya. Oke, udah belum? Kalau sudah, aku kasih kalian contoh ya. Misalkan kalau tadi bunga pinknya itu menghadapnya misalkan ke sini, berarti kita bisa lihat di sini ada the devil ya. Untuk kalian yang mendapatkan the devil itu artinya adalah jodoh kalian ini akan datang ketika kalian ini sudah menjauhi hubungan toksik atau hubungan yang sekarang menggantung gitu loh. Jadi kalau mungkin kalian lagi ada HTS-an atau lagi entah kalian jadi selingkuhan atau apa, tapi intinya hubungan yang negatif itu harus kalian hindari dulu. Kalian harus pergi dari hubungan toksik, hubungan itu, dari energi negatif itu, baru kalian akan menemukan jodoh kalian. Jadi kalau untuk yang dapat ini mungkin harus menjauhi energi negatif dulu ya. Kalau misalkan yang dapat the lovers, itu artinya jodoh kalian itu kemungkinan adalah orang yang sebenarnya kalian tahu orangnya siapa. Jadi ini bisa jadi orang terdekat kalian yang kalian mungkin ngerasa lagi ada butterfly era sama dia atau lagi dekat ya. Nah, bisa jadi dia orangnya. Oke. Untuk kartu ketiga, ini ada kartu Three of Pentacles. Yang pasti jodoh kalian ini berarti datang dari circle pekerjaan. Intinya berhubungan dengan uang dan juga materi ya. Jadi mungkin bisa teman kerja, teman bisnis, atau kamu lagi entah jalan-jalan ke dalam sebuah event gitu. Tapi intinya berhubungan dengan uang ya. Paling terdekatnya sih dengan rekan kerja. Pokoknya berhubungan dengan uang. Mungkin bisa juga kalian mungkin kalau punya freelance, orang freelancer itu sama klien kalian sendiri gitu. Untuk yang dapat Six of Cups, ini berarti udah jelas ya, orangnya dari masa lalu. Jadi mungkin kalau kalian punya mantan atau HTS di masa lalu bisa jadi mereka. Dan ini sifatnya juga general, jadi bisa jadi juga teman lama kalian gitu. Teman lama atau teman sekolah ya, jadi bisa jadi dari mereka. Jadi dari masa lalu. Nih untuk kartu yang dapat Three of Cups artinya percintaan kalian, jodoh kalian ini didapatkan dari circle pertemanan. Cuman yang jadi bedanya adalah kalau yang Three of Pentacles itu dari yang berhubungan dengan uang kayak kerjaan. Kalau Three of Cups itu lebih ke hubungan pertemanan aja. Jadi kayak cuman sekedar temen have fun ya. Jadi belum pernah ada hubungan kerja. Ini untuk yang dapat Three of Cups ya. Dan untuk kalian di sini yang dapat Four of Cups ya, mirip-mirip kayak The Lovers, cuma bedanya nih cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi ini untuk yang dapat Four of Cups itu artinya jodoh kalian itu adalah seseorang yang menyukai kalian. Kalian mungkin bisa jadi ngeh atau nggak ngeh di sini. Cuma intinya orang ini menyukai kamu, tapi kamu nggak sadar kalau dia menyukai kamu. Karena di sini kamunya kayak tutup mata nih, walaupun ada yang suka sama kamu ya, tapi di sini kamunya tuh tutup mata gitu loh, kayak nggak mau. Mungkin lagi fase mau menyendiri dulu ya, bisa banyak alasannya lah ya. Intinya jodoh kamu tuh dari seseorang yang saat ini sedang menyukai kamu, cuman kamunya lagi mau sendiri gitu. Untuk kartu The Hermit ya, sayang sekali untuk kartu The Hermit. Ini masih butuh waktu, jadi bisa dibilang untuk perjodohan kalian ini masih belum kelihatan. Jadi kalau kalian di sini yang mungkin dapet The Hermit masih perlu waktu ya. Jadi masih perlu harus bisa berkembang, growth sama diri kalian sendiri dulu, harus bisa fokus ke karir dulu dan lain-lain, fokus ke hal-hal yang lebih penting dulu, baru nanti di sana akan dapat. Aku akan lanjut ke ciri-cirinya ya. Oke, ini sama rulesnya seperti tadi, dimana bunga merah itu menunjuk, nanti berarti itu adalah ciri-ciri jodoh kalian, dan jangan lupa di pause ya VT-nya ya. 1, 2, 3. Nah,
Kira-kira menghadapnya kemana tuh? Aku akan jelaskan satu persatu dulu. Untuk kalian di sini yang kira-kira bunga merahnya itu menghadap ke King of Wands ya, itu artinya jodoh kalian ini adalah seseorang yang ambisius, fokus, cukup pekerja keras juga ya. Pekerja keras, fokus, dan sangat berorientasi pada tujuan. Sedangkan untuk kalian di sini yang mungkin mendapatkan Pack of Sword, ini kemungkinan orangnya itu sudah memantau kalian sih dari jauh. Jadi yang pasti ini untuk kalian di sini yang dapat Pack of Sword, ini berarti orangnya dari jauh ya. Jadi ini tidak dalam dekat kalian gitu. Jadi ini dari orang jauh, dan juga untuk ciri-cirinya adalah yang pasti dia demen mantau sih. Kayak demen mantau kamu ya. Apa ya, orangnya juga fokus, cukup pintar ya, elemennya juga pedang, jadi cukup kritis, cukup pintar gitu loh. Dan harusnya ini masih muda ya kalau untuk Pack of Sword. Untuk kalian di sini yang kira-kira dapat King of Pentacles, ini kemungkinan orang ini pintar bisnis ya, suka menolong orang, orangnya juga ambisius, fokus, sangat menyukai tantangan. Kalau ada peluang apapun tuh suka dia ambil. Lumayan ini sih, kalau yang ini lumayan ekstrovert ya kalau untuk yang King of Pentacles. Dan untuk yang The Emperor, kalian mendapatkan sosok leader di sini. Jadi untuk jodoh kalian ini yang pasti orangnya tegas ya, dan dia tuh kalau dalam circle pertemanan tuh biasa dia jadi ketuanya gitu. Dan mungkin dalam usaha atau pekerjaan dia pun bukan seseorang yang punya jabatan ecek-ecek gitu ya, jadi orang yang mungkin entah supervisor atau pokoknya leader ya, jiwanya tuh leader. Jadi dalam circle pertemanan tuh dia yang mimpin. Untuk Pack of Pentacles di sini ya, untuk kalian di sini yang mendapatkan Pack of Pentacles, orangnya pintar ngambil peluang, mirip-mirip kayak King of Pentacles juga, berani dalam mengambil keputusan ya, cukup pintar juga, lihai. Pokoknya kalau untuk Pack of Pentacles tuh berhubungan dengan bagaimana dia tuh pintar gitu mencari peluang. Dan ini masih muda juga ya untuk kartu Pack of Pentacles. Untuk kartu King of Sword, orangnya agak cool dingin manja ya. Orangnya agak cool, kaku, dingin, tapi dia pintar. Mungkin dalam sekolahnya harusnya pintar. Kalau untuk yang dapat King of Sword, nilai akademiknya harusnya pintar nih, karena elemen pedang itu berhubungan dengan seseorang yang punya intelektual tinggi ya. Jadi ini orang yang pintar tapi agak kaku ya. Dan untuk Pack of Wands di sini, untuk yang mendapat Pack of Wands, ini dia akan datang sendirinya dengan kalian ya. Orangnya ini juga pintar, tapi kemungkinan dia untuk pekerjaan itu dalam bidang kesenian. Jadi bukan dalam bidang kayak keuangan, finansial, ya kemungkinan bukan dari situ. Cuman kalau yang dapat Pack of Wands, dia akan mendatangi kamu duluan sih untuk yang dapat Pack of Wands ya. Masih muda, cukup pekerja keras, dia punya tujuan, dan lain-lainnya. Intinya cukup pintar juga lah yang ini untuk Pack of Wands ya. Dan untuk kartu King of Cups sih, orangnya agak emosional sih untuk King of Cups, tapi nggak perlu khawatir. Emosional yang aku maksud di sini orangnya sensitif ya, agak labil, jadi dia perasa. Jadi untuk yang dapat King of Cups mungkin kalian harus hati-hati gitu kalau sama dia tuh. Kalau kamu ngomong salah atau apa tuh dia mungkin bisa overthinking dan lain-lain ya. Tapi cukup pintar karena gimana pun elemennya juga king. Cuman kingnya memang King of Cups ya. Jadi agak labil, tapi dia suka menolong orang, gak pelit ilmu ya. Oke, untuk yang Pack of Cups ini masih muda juga, orangnya kreatif ya kalau yang ini. Mungkin humoris. Orangnya humoris, kreatif, dan biasanya juga mirip-mirip sama King of Cups, mirip-mirip sama Pack of Wands. Bekerjaannya harusnya di bidang kayak industri kreatif atau apapun itu. Cuman yang jelas ini kalau ini sangat kental sekali dengan dia yang orangnya kreatif gitu. Oke, jangan lupa follow ya guys ya. Terima kasih. Dadah.